Pemirsa, apakah benar pengajuan klaim asuransi itu susah? Tidak segampang pada saat Anda membeli polis asuransi. Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir bersama saya Ibu Sri Rahayu Sudarmo, Head of Individual Operation dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi Mbak Chandra. Langsung saja, ini apakah benar bahwa mencairkan klaim asuransi itu sulit? Itu statement yang salah sebenarnya. Kalau selama semua persyaratan di dalam polis sudah terpenuhi, harusnya gampang sekali. Saat ini kita lihat banyak perusahaan asuransi yang sudah berlomba-lomba melakukan inovasi terhadap layanannya. Bahkan ada yang 25 menit semuanya selesai. Oke, jadi supaya klaimnya bisa cair bagaimana itu? Pertama-tama harus kembali ke dalam polis, karena polis adalah kontrak asuransi kita. Jadi pastikan semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh polis bisa dipenuhi semua dokumen-dokumennya. Kemudian risiko atau manfaatnya sendiri yang akan diklaim, pastikan itu semua dijamin oleh polis. Yang ketiga, ajukan klaim segera mungkin. Jadi jangan tunggu sampai kadaluarsa. Oke, sebaiknya kita memantau terus atau bagaimana ini pada saat prosesnya sedang berjalan? Selama kita sudah tahu standar waktunya, sampai dengan standar waktu yang ditetapkan, tidak perlu dipantau satu persatu. Jadi kalau waktunya sudah lewat, hubungi perusahaan asuransinya. Apakah ada dokumen yang kurang, atau ada keputusan yang belum disampaikan. Ya rata-rata maksimal 2 minggu begitu ya Betul. Bu Ayu. Nah kiranya dokumen yang harus dilengkapi ini pada saat akan mengajukan klaim supaya tidak bundar-mandir ya. Rata-rata seperti apa standarnya? Oke, masing-masing manfaat asuransi, manfaat pertanggungan itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Secara umum yang pertama harus dilengkapi adalah klaim asuransinya sendiri. Formnya itu berbeda-beda untuk manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, manfaat cacat tetap, atau manfaat perawatan. Ya. Jadi pastikan form yang digunakan adalah form yang tepat, ya kan? Yang kedua, pastikan semuanya komplit di submitnya, Ya. termasuk jawaban-jawaban dari semua form itu. Kemudian yang kedua, diperlukan semacam pernyataan dari dokter yang merawat. Pastikan itu disertakan. Kemudian yang ketiga, itu pastikan bahwa disubmit tepat waktu. Jangan tunggu sampai kadaluarsa. Kadaluarsa masanya. biasanya berapa lama sih? Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari. Oh, Jadi oke. pastikan semuanya merujuk pada polis masing-masing. Jadi kita harus betul-betul melihat ya ini Betul. polis kita bagaimana Betul. juga ya. Oke Bu Ayu, ini kadang-kadang terjadi perusahaan asuransi ini segala proses administrasinya sulit sekali. Untuk memilih perusahaan yang tepat, kiranya ada saran dari Bu Ayu? Oke, yang pertama pastikan bahwa tanya dulu kepada kerabat, teman dekat kita, teman-teman kita, kira-kira memiliki pengalaman layanan seperti apa dengan perusahaan-perusahaan ini. Ya. Rekomendasi itu penting. Kemudian yang kedua, perusahaan asuransi yang baik tentunya memiliki prestasi yang baik dan diakui oleh industri. Ya. Gitu. Saat ini teknologi dan akses ke informasi sangatlah mudah. Pastikan teman-teman atau nasabah bisa akses ke dalam websitenya. Lihatlah ada prestasi apa yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan asuransi. Penghargaan di dalamnya pastikan ada di sana. Oke, nah kadang-kadang ini Bu Ayu juga ya, ada nasabah yang mudah pada saat membeli, agen asuransinya sangat proaktif. Tapi pada saat ia ingin mengajukan klaim, seolah-olah agen asuransinya meninggalkan dia begitu saja, sehingga rasanya prosesnya jadi sulit. Nah, Betul. saran dari Bu Ayu sendiri, jika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita harus kemana? Oke, yang pertama untuk mencegah itu terjadi, pastikan agen asuransi yang Bapak Ibu pilih, gitu, nasabah pilih, yang mempunyai lisensi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya. Jadi untuk menjamin profesionalisme layanannya. Yang kedua, sebenarnya kontrak asuransi itu antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Agent itu akan membantu penjualan dan layanannya saja. Jadi tidak perlu khawatir kalau kesulitan menghubungi agent, tinggal hubungin customer service dari perusahaan asuransi tersebut. Ya. Semua akan dilayani di sana. Jadi tidak tergantung kepada agent Tidak perlu ya? tergantung dengan agent, tapi ada kalanya memang agent itu banyak membantu nasabah. Oke, baiklah Bu Ayu, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh